Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini. Dan saya senantiasa mendoakan semoga sahabat-sahabat sekalian dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sudah berkebun sawit, mudah-mudahan hasil sawitnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabatku sekalian yang baru memulai berkebun atau baru ingin berencana untuk berkebun, semoga channel ini bisa sedikit memberikan wawasan tentang cara berkebun sawit. Oke sahabat sekalian, seperti biasanya saya mau sharing pada kesempatan ini, yaitu tidak jauh dari cara kita melakukan pemupukan. Bagaimana pemupukan yang benar? Mungkin sahabat pernah mengalami ya, kenapa kok sawit ini sudah dipupuk, sudah dirawat bagus, namun kok hasilnya masih segitu-segitu saja itu sahabat ya. Dan makanya pada kesempatan ini akan coba saya bahas. Namun seperti biasa, kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini, silahkan subscribe-nya agar nantinya bisa mengikuti video-video dari saya selanjutnya. Dan kalau dirasa ini ada manfaatnya, silahkan Anda bagikan ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang pemupukan karena banyak dari kawan-kawan kita yang berkomentar melakukan perawatan kebun sudah ya, seperti penerbasan, pembersihan piringan, pruning, pemupukan, tapi kok hasilnya masih stagnan seperti itu sahabat ya. Masih begitu-begitu saja. Dan ketika coba saya perhatikan atau saya telusuri, ternyata cara pemupukan ini yang kurang tepat ya sahabat ya. Dan di sini saya akan membahas urutan pemupukan, juga alasannya kenapa gitu ya sahabat ya. Dan mari sahabat kita bahas sama-sama. Jadi pemupukan itu yang pertama kali harus kita berikan adalah dolomit ya sahabat ya. Dan sama kita ketahui bahwa kandungan dari dolomit ini adalah magnesium. Kemudian fungsi dari magnesium itu salah satunya adalah untuk menaikkan pH tanah kita ya sahabat ya. Menaikkan pH. Jadi kenapa dolomit ini kita berikan pertama kali? Agar tanah kita ini bisa netral dulu sahabat ya. Jadi dolomit ini kita berikan dengan cara ditabur di piringan sawit kita ini dengan mengeliling, yaitu 1 tahun 1 kali ya sahabatnya. Kita cukup kira-kira 2 kilo atau sampai 2,5 kilo tergantung dari besarnya pohon sawit kita ya sahabat ya. Jadi dolomit itu kita berikan pertama kali agar tanah kita ini bisa netral dulu. Setelah kita piringi dengan bersih, kita taburlah dolomit. Dan kemudian setelah sebulan dari kita menabur dolomit ini, baru kita berikan pupuk rock fosfat ya sahabat ya. Rock fosfat itu bahannya batuan alam juga, sama dengan dolomit yang batuan alam ya sahabat ya. Itu kita berikan 1 bulan setelah kita memberikan dolomit. Fungsi dari rock fosfat ini salah satunya juga sebagai untuk memperbaiki unsur tanah kita ya sahabat ya, karena kandungannya adalah batuan alam. Dan selain itu, fungsi rock fosfat ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar yang baru itu ya sahabat ya. Makanya rock fosfat ini urutannya kedua ya sahabat ya. Jadi setelah dolomit urutannya adalah rock fosfat. Dan setelah perakaran baru ini keluar ya sahabat ya, baru nanti yang urutan yang ketiga itu kita berikan pupuk urea itu sahabat ya. Jadi urea ini menempati urutan yang ketiga. Dan urea ini sahabat sama-sama kita ketahui kandungannya adalah nitrogen. Fungsinya adalah sebagai mendukung perkembangan vegetatif tanaman kelapa sawit kita. Jadi fungsinya urea ini untuk pertumbuhan batang, pelepah, dan daun kelapa sawit kita. Kalau kita memberikan urea ini dengan dosis yang tepat atau tercukupi tanaman sawit kita, maka cirinya seperti ini salah satunya sahabat ya. Hijau, perhatikan itu pelepahnya hijau, pelepahnya juga akan membuka ya sahabat. Dengan membukanya pelepah ini, maka otomatis buah ini tidak terjepit, maka BJR akan besar. Namun kalau kekurangan urea, jangan berharap
buah sawit kita ini akan tumbuh besar. Itu tadi ya sahabat ya. Itu urea adalah urutan yang ketiga. Kemudian urutan yang keempat adalah kita memberikan pupuk KCl atau MOP yang kandungannya adalah kalium. Kenapa MOP ini diurutkan yang keempat? Karena setelah kita memberikan urea dan urea itu terserap oleh tanaman sawit kita sebagai untuk pertumbuhan batangnya, maka baru sebulan kemudian kita berikan pupuk KCl. Salah satu fungsi daripada kalium ini adalah untuk memperbaiki buah sawit kita, karena sebagai merangsang pertumbuhan generatif tanaman sawit kita. Jadi kalau kita memberikan KCl dengan sempurna, dengan maksimal, maka buah seperti ini sahabat. Perhatikan buah ini, mengkilat-mengkilat seperti ini ya. Di buah juga bisa terhindar dari penyakit seperti masaknya tidak merata atau cepat busuk. Itu kita bisa menanganinya dengan pemberian KCl yang cukup ya sahabat ya. Jadi itu. Jadi urutannya itu jangan sampai kita terbolak-balik ya sahabat ya. Dan setelah keempat ini terpenuhi urutannya, baru ada dua unsur pupuk ini yang kita ulang ya sahabat. Jadi urea itu kita ulang lagi per 6 bulan sekali. Kemudian KCl pun seperti itu, kita ulang per 6 bulan sekali. Kenapa dua unsur pupuk ini kita ulang? Karena urea dan MOP ini adalah mengandung unsur senyawa garam. Ini unsur ini sangat mudah larut oleh air dan sangat mudah juga menguap terkena sinar matahari. Jadi untuk mengantisipasi agar tanaman sawit kita ini bisa selalu maksimal performa batang dan buahnya seperti ini sahabat ya, makanya urea dan MOP itu kita ulang per 6 bulan sekali. Jadi dalam setahun itu dolomit 1 kali, fosfatnya, rock fosfatnya itu 1 kali, ureanya 2 kali, dan MOP-nya pun 2 kali. Dan urutannya seperti itu tadi sahabat ya. Jadi urutan yang pertama itu dolomit, urutan yang kedua rock fosfat, urutan yang ketiga urea, urutan yang keempat MOP. Dan nanti setelah 6 bulan urea lagi, kemudian kita memberikan MOP lagi. Seperti dalam siklus pemupukan 1 tahun ya sahabat ya. Dan setelah ini rutin kita berikan, mudah-mudahan sawit sahabat nanti baru bisa maksimal seperti ini. Kemudian sahabat sekalian, ada yang menanyakan kapan kita memberikan pupuk kisrit. Nah itu sahabat ya. Jadi di sini akan saya bahas sekalian. Jadi pupuk kisrit itu kandungannya sama dengan dolomit, namun kisrit ini sudah merupakan pupuk olahan pabrik. Jadi kalau sawit kita itu memang kondisi darurat kekurangan magnesium, maka kisrit inilah yang solusi tercepat agar sawit kita tidak kekurangan magnesium secara mendesak ya sahabat ya. Makanya kalau dalam perusahaan perkebunan sawit, dolomit dan kisrit itu diberikan secara bergantian. Jadi itu ya sahabat ya. Jadi dari video ini dapat kita simpulkan urutan pemupukan yang benar agar sawit sahabat nanti bisa buahnya lebat-lebat seperti ini. Yang pertama adalah pemberian dolomit, itu jangan lupa ya sahabat ya. Yang kedua adalah rock fosfat. Kalau tidak ada rock fosfat, sahabat bisa menggunakan TSP atau SP36. Kemudian yang ketiga urea, yang keempat adalah MOP. Kemudian setelah 6 bulan berikutnya, urea diulang 1 kali dan MOP pun diulang 1 kali. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan hasil sawitnya bisa berlimpah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.